eh, memang secara kandungan unsur kecil standar. Nah, selama ini acuan dari standar jumlah nutrisi pupuk yang kita masukkan itu kan yang saya rasa begitu banyak sekali karena ada perhitungan. Nah, tetapi benarkah ya kita tidak pernah menghitung sebenarnya berapa banyak yang benar-benar diserap oleh tanaman. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sehingga contoh seperti makanan ya, kita selalu berasumsi membuat pakan itu kandungannya tinggi sekali. Proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, proteinnya tinggi. Tetapi satu hal yang kadang menjadi lepas dari perhitungan kita, tingkat kecernaan. Berapa kemampuan yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, berapa kemampuan nutrisi yang bisa diserap oleh akar, ya kan gitu. Nah, mungkin ini yang menyebabkan kenapa persentasi yang kecil bisa maksimal dan persentasi yang besar belum tentu maksimal. Nah, kita tidak bisa ini salah atau ini benar karena ini perlu kajian yang cukup lama. Terutama juga di biosaka dianggap hal baru karena selama ini yang namanya pupuk kandungan unsur haranya terlarutnya itu tinggi sekali karena kita memang memecah bahan organik mengeluarkan selulosa. Tiba-tiba di biosaka kita bicara fitokimia, ya toh kita bicara fitokimia. Apa peran dan fungsi fitokimia, berapa banyak kebutuhannya. Nah, kan ini sudah dijawab sebenarnya oleh peneliti kita, peneliti yang bukan juga sembarangan. Beliau adalah seorang profesor, guru besar di kampus yang saya yakin ini kebanggaan Indonesia, Institut Teknologi Bandung. Apalagi yang kita ragukan, mungkinkah ini asal-asalan? Kan nggak mungkin ya. Beliau juga menyimpulkan ini sudah saya lakukan dan dilakukan oleh petani di lapangan dalam waktu yang lama. Terus sudah panen di lokasi yang sama bertahun-tahun. Terus tidak ada menunjukkan indikasi kekurangan ciri-ciri unsur hara. Kenapa? Dari kegemburan tanahnya, dari tingkat pertumbuhan tanamannya, dari hasil yang didapatkan dari waktu ke waktu musim tanam, itu ternyata tidak sedikit pun mengganggu jumlah produksi atau tanah yang menunjukkan arah pada krisis, menjadi keras, menjadi padat, itu tidak mengarah ke sana. Nah, jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya yang dibutuhkan tanaman sedikit, tidak sebanyak itu. Kalau banyak ya, kalau banyak tanah tidak akan jenuh. Jangan-jangan tanah yang keras, tanah yang rusak itu bukan karena dia kekurangan unsur. Yang saya takutkan ini kelebihan unsur karena selalu kita pakai bahasa jenuh. Tanah kita jenuh, kekurangan bahan organik. Nah, yang kita harus jadi pertimbangkan berapa kebutuhan pupuk kimia sesungguhnya karena ini chemical sintesis. Nah, ini yang sering juga dibahas oleh Prof. Robert Manurung yang hari ini juga saya sampaikan. Sebenarnya berapa persentase bahan organik dan bahan kimia sintesis dan bahan pembentuk yang ada di alam lainnya. Nah, ini lepas dari kita kan? Nah, bahan organik idealnya 5% dan bahan yang lain 95%. Terus masalahnya ketika disubstitusi yang kita nggak tahu nilai sesungguhnya berapa harusnya, nilai ambang batasnya berapa harusnya, sehingga memperkecil persentase bahan organik. Ini perlu ditambah bahan organik, pertanyaannya ya solusinya perlu ditambah bahan organik atau sebenarnya perlu dikurangi persentase substitusi bahan sintesisnya yang kita tambahkan. Nah, ini dilema kan? Nah, setelah kita perhitungkan di sini ini dilema. Buktinya ditambah organik banyak-banyak, besok juga keras lagi. Besok tanahnya perlu penambahan lagi. Nah, yang kita harus perhitungkan adalah karena ini momentum bagi bangsa Indonesia di tengah memang krisis pupuk.
Kalau kita memaksakan dengan analogi yang sudah kita lakukan sebelumnya, mohon maaf, kita akan gagal bertanam dalam waktu beberapa tahun ke depan ketika memang Rusia dan Ukraina masih terus politik war, dia perang terus, geopolitik itu nggak stabil, mempengaruhi cadangan pupuk yang ada di dalam negeri. Jadi ayo kita pertimbangkan, jangan perdebatan terus. Dan Biosaka sebagai elisitor, kenapa bisa? Karena mungkin ini berbicara pitokimia. Pitokimia itu adalah hasil akhir dari sebuah proses fotosintesis, ya toh? Nah, sementara yang kita selalu hitung adalah jumlah makanan. Ibaratnya, kalau kita minum vitamin, jumlahnya setara dengan yang kita makan, setara dengan makanan kita, itu mungkin kita bisa keracunan atau mati. Tapi kita menghitung konsentrasi, vitamin seharusnya sekian, jumlah makanan sekian banyak. Nah, pitokimia mungkin berbeda dengan yang kita makan, tetapi perhitungannya sebaiknya jangan pula distandarkan dengan jumlah kebutuhan makanan. Nah, itu mungkin. Jadi begini ya, kalau untuk meningkatkan kesejahteraan, kita harus meningkatkan produksi, ya mungkin benar. Tetapi masalahnya, tanah itu punya kapasitas produksi maksimal. Nah, tapi dalam usaha itu ada produksi maksimal dan ada produksi minimal. Yang kita cari bagaimana minimal pun petani juga untung. Syukur-syukur produksinya maksimal, petani juga untung. Tidak ada cara lain. Yang kita perhitungkan adalah substitusi modal dan untung. Ya, yang hari ini terlalu tinggi investasinya adalah saprodi, sarana produksi pertanian termasuk pupuk, bahan kimia lain-lain. Nah, artinya apabila ya dengan elisitor ini tanaman menjadi sehat, potensi sel atau sistem kerja sel dalam tanaman itu menjadi lebih baik, bukan berarti ya ini tidak akan bukan sesuatu yang tidak mungkin akan mengurangi nilai kos produksi. Ditambah memang Biosaka ini gratis. Biosaka bisa dibuat sendiri. Kenapa gratis? Jawabannya karena satu, Biosaka tidak bisa dibuat dengan menggunakan mesin. Ini jawabannya. Jadi bukan ini Biosaka sok-sok idealis gitu ya, bukan. Ini orang Biosaka nggak butuh duit, bukan. Saya juga butuh, saya ini juga butuh duit, saya juga petani, ya. Saya untuk dapat uang bertani. Nah, masalahnya seandainya Biosaka itu saya jual atau dijual dan masalahnya tidak bisa diproduksi oleh alat pabrik, ini melibatkan ekspresi genetik, melibatkan sikap hati dan pikiran. Sampai hari ini kita belum bisa membuat alat yang punya hati dan pikiran, masalahnya. Itu jawabannya. Nah, itu masalahnya. Jadi bukan karena apa-apa, karena ini memang butuh campur tangan seluruh petani untuk bisa menghasilkan Biosaka. Oleh karena itu, Saka adalah sebuah gerakan selamatkan alam, kembali ke alam. Untuk apa? Agar pertanian masa depan di Katulistiwa Indonesia ini menjadi tanah yang harmoni, yang dibilang bukan tidak membutuhkan pupuk, boleh, tetapi mungkin dengan adanya Biosaka ini mampu lebih mengoptimalkan hasil dan meminimalkan nilai produksi. Mungkin itu tujuan dari kita di sini adalah untuk membantu pertanian pertanian masa depan, sehingga pertanian menjadi profesi yang mempunyai daya tarik bagi generasi di masa depan. Agar apa? Feedworld 2045 menjadi pemilik ya di tangan-tangan generasi masa depan muda petani milenial ini. Ya, pertanian maju, mandiri, modern, mari kita wujudkan Indonesia Land of Harmony. Salam untuk seluruh petani di Indonesia, tetap semangat bertani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.